Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Seperti apa dan dari siapa? Kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan dari Mas Faturohim. Pertanyaannya seperti ini. Setelah saya praktekkan yang ada di konten abang, alhamdulillah. Cuman yang sekarang ini saya dapat bibit 2 cm. Terus tak besarin udah 3 bulan lebih, baru isi 12-13 per kilogram. Itu termasuk lama ya? Oke. Jadi Mas Faturrahim ini mendapatkan benih yaitu 2 cm, berarti 23 lah. Terus dibesarkan selama 3 bulan baru mencapai isi 12 dan 13. Itu termasuk lama. Ya, sebenarnya itu termasuk lama karena seharusnya tetap 3 bulan kan. Meskipun benih 23, 3 bulan seharusnya udah panen. Karena hitungannya begini. Benih 23 itu biasanya saya dederkan selama 2-3 minggu lah. Tapi yang optimal itu 3 minggu bahkan 1 bulan. Itu nanti cukup besar lah benihnya. Dan setelah itu kita grading, kita pembesaran. Setelah pendederan tadi dari 23 kita besarkan selama 1 bulan. Setelah itu kita grading, kita masuk ke pembesaran. Dan biasanya paling lama itu 60 hari, itu paling lama. Seharusnya nggak sampai 60 hari seperti itu. Dan ini 3 bulan bahasanya. Berarti 3 bulan pun ini belum panen, bahkan masih 1 kilo 12-13. Dan kalau 12-13 per kilo itu masih 2 minggu lebihan, bahkan 3 minggu. Seperti itu. Tapi kalau rata 12 itu 2 minggu bisa panen. 2 minggu lagi bisa panen. Tapi itu masih lama. Tapi itu oke. Itu sudah oke kalau ikannya itu sehat. Yang penting sehat dulu, kita memahami dulu. Karena di situ sudah terbukti berarti dari pemberian pakan yang kurang optimal. Mananya agak sedikit kekurangan lah dalam pemberian pakan seperti itu. Itu sih lebih ke arah situ kayaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Jagur Pakaya. Karena ini banyak pertanyaannya, jadi saya nanti jawab khusus, saya buatkan konten di lokasi. Di lokasi yang mana video itu saya buat. Karena ini komentarnya di video itu, karena di sini cukup banyak. Seperti contoh pertanyaannya, wow, 1 hari 220 kubik liter, apa nggak boros Kang? Seperti itu. Terus pertanyaannya, untuk 20 kolam habis berapa kubik air Kang? Seperti itu. Terus itu airnya ditampung di tandon dulu atau dari sumur langsung. Dan untuk Bang Jagur Pakaya, nantikan video jawabannya. Saya buatkan konten khusus untuk jawaban ini supaya lebih real. Airnya dari mana, kemana dulu, dan seperti apa prosesnya, seperti itu. Oke, nantikan saja video jawabannya. Dan kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada kolor sakti. Wow, kolor sakti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Bang, tebar benih lele tanpa sortir yang ideal ukuran berapa benihnya? Makasih. Oke. Gini Mas Kolor. Kalau untuk saya sendiri dan binan-binan saya arahkan itu minimal 89. Meskipun banyak saya mengatakan di setiap video saya minimal itu 78. 78 itu kalau kita misalkan beli yang tinggal tebar seperti itu. Tapi kalau kita mendederkan sendiri itu harusnya 89 atau 910 seperti itu. Itu yang ideal. Bahasanya kan di sini pertanyaannya yang ideal supaya enggak melakukan penyortiran. Jadi sebelum tebar kita sortir dulu yang 89 kita budidayakan, dan
kita sortir nanti setelah panen atau parsial seperti itu. Jadi yang ideal adalah 89 atau minim-minimnya itu 78. Itu yang ideal seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Seam. Oke. Maaf saja kalau saya salah mengejak, tapi memang di sini Seam namanya. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya, berapa ukuran kolamnya, Kang? Bibit ikan apa dalamnya dan berapa banyak? Aman aja ya air seperti itu walaupun nggak jernih. Oh, ini pertanyaan di video yang sistem kocor 2 jam hidup 2 jam mati seperti itu. Dan di sini kan lebih mengarah ukuran kolamnya itu berapa meter sih? Oke. Jadi ukuran kolam saya itu yang di belakang itu 3 kali 4 meter. Panjang 4 meter, lebarnya 3 meter dan kedalaman air itu 1 meter. Kalau ketinggian baknya itu 1 meter 20. Cuman diisi airnya cuma 1 meter, ada sisa 20 cm antara air dengan pilar bak paling tinggi seperti itu. Jadi ketinggian bak 1 meter 20 dan airnya 1 meter. Ukuran baknya 3 kali 4 meter. Dan untuk kepadatan itu rata-rata 5.000 untuk air yang udah jadi RWS-nya. Tapi kalau yang belum jadi, saran saya 3.000. Karena biasa saya pun menggunakan, kalau airnya itu masih baru, itu 3.000 per bak. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sih dari Mas Jaguar juga, tapi di sini akunnya namanya beda nih. Ini Rudi Hartono. Berarti Mas Rudi Hartono itu orang yang sama mungkin. Mungkin maksudnya air yang di kolam, Om. Dan pertanyaan saya, air yang di tandon per hari berapa kubik air dan sistemnya gimana? Oh, ini menanyakan sistem kocor. Jadi ini saya harus buatkan video langsung nanti melihat tandonnya. Karena kalau untuk yang di rumah saya, yang ada di rumah saya, itu saya menggunakan tandon itu 1 kubik bahasanya. Meskipun di situ kapasitasnya 1.100 liter atau 1.000 liter lah, yang biasa umum dikatakan 1.000 liter. Saya pakai tandon 1.000 liter untuk yang punya rumah saya. Karena itu bukan hanya untuk budidaya lele saja sih, itu untuk keperluan sehari-hari lah. Untuk kita mandi, untuk ya pokoknya untuk keseluruhan lah. Jadi saya pakai tandon 1.000 liter. Itu bukan untuk sistem kocor sih sebenarnya. Tapi sewaktu-waktu, apalagi kalau misalkan ada yang lagi latihan di rumah, yang belajar, memang saya pakai untuk sistem kocor, dan itu cukup untuk 8 bak, itu cukup. Dan kalau dihitung pertanyaannya di sini, apa namanya, berapa kubik air di tandon, itu gimana ya? Itu enggak konsisten soalnya. Enggak konsistennya begini. Kalau masa air kalau masa benih itu masih kecil, awal-awal tebar, itu untuk air 1.000 liter itu bisa 1 jam mati, dalam kondisi mati, dan setelah itu 20 menit itu hidup dan penuh, mati lagi. Maknanya kita bisa hitung di situ 1 jam kurangi 20 menit waktu hidup, dan kesimpulannya kurang lebih 1.000 liter per 40 menit. Per 40 menit 1.000 liter. Mananya kalau dihitung per 1 jam itu kurang lebih 1.300 liter per jam. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk tandon, kan kita
Sanyonya itu kita pakai pelampung otomatis. Jadi di level tertentu dia akan hidup dan di ketinggian tertentu dia akan mati sendiri, dan itu sangat mudah. Itu sangat mudah. Oke, untuk penjelasannya lebih jelas memang di fitur gabung di level 2 sistem kocor itu ada, meskipun saya belum rilis lagi karena kesibukan juga. Tapi yang jelas begini, saya akan buatkan konten di tempat video yang di komen itu. Jadi karena itu bukan di rumah saya, itu di tempat sahabat kita, jadi saya akan buatkan konten di sana secara real. Airnya dari mana, masuk kemana, dibagi berapa, seperti itu. Meskipun sekarang udah upgrade. Kalau waktu itu kita pakai satu pompa Shimizu 128 itu dibagi 20 kolam dan tebar kita 60.000 ekor tebarnya itu. Tapi sekarang karena pernah ada masalah, kita punya satu pompa dan pompa itu mati, bahkan sampai 1 minggu kita ganti gulungan, dan pokoknya ada trouble lah. Di situ kita bikin lagi satu sumur lagi, kita pakai 2 pompa yang berbeda, tujuannya untuk membackup lah. Kalau yang sebelah utara misalkan ada kendala, kita pakai yang sebelah selatan saja dan cukup. Kalaupun misalkan untuk normal dua-duanya seperti sekarang, itu kita pakai dua-duanya sih. Yang satu 10, yang satu 10. Tapi andai kata yang satu ada masalah, kita bisa backup semua untuk satu pompa, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa terwakili untuk jawaban sementara ini untuk Kang Rudi Hartono. Tapi saya janji saya akan buatkan video khusus. Tinggal tunggu saja nanti videonya, saya tinggal atur jadwal untuk ke sana. Karena itu kan cukup jauh dari rumah saya, seperti itu. Oke, saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu karena takut terlalu panjang. Dan kita lanjut untuk menjawab pertanyaan berikutnya di video berikutnya. Dan untuk video yang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.